situ pokoknya jalan kosong, tebing. Tapi nggak berapa lama gue baru sadar, wah ini nggak benar, nih. Akhirnya gue timbul langsung ngedadak, gue panik, takut ya, ditambah gue langsung ingat sama kejadian di belakang. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Kori, orang yang sotoy dan penasaran dengan hal-hal aneh yang terjadi di sekitaran kita, yang tentunya ini di luar nalar manusia pada umumnya. Oke gengs, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini punya beberapa cerita menarik gengs, yang tentunya pasti bikin bulu kuduk kalian merinding. Langsung aja kita ke narasumber kita. Halo bro, sehat? Alhamdulillah sehat. Gua dengar-dengar lu punya banyak cerita menarik nih yang bisa diceritakan ke penonton kita nih. Bisa langsung diceritain? Oke, mungkin memang ada beberapa ya cerita yang menarik, tapi menurut gua sih ada satu cerita yang menurut gua yang benar-benar nggak masuk akal, dan itu yang sampai sekarang bikin gua nggak bisa lupain itu. Nggak bisa lupa tuh ya? Nggak bisa lupa jadinya. Jadi kejadiannya itu di tahun 2017 di pertengahan bulan Oktober, tepatnya malam Kamis, dan saat itu memang gue mau berangkat ke Sumedang. Jadi kejadiannya itu sebenarnya di Jalan Cadas Pangeran. Karena sejak dari 2015 gue memang udah biasa ya Tangerang Sumedang. Jadi malam itu juga gue sebelum berangkat memang nggak menemukan hal aneh sedikit pun. Biasa sama seperti malam-malam sebelumnya. Singkat cerita, berangkatlah gue jam 9 malam dari Tangerang jam 9 malam. Gue kesana karena istri gue di sana ya, di Tangerang. Jadi lu ke Sumedang ini ke tempat istri lu? Ke tempat istri gue, karena kebenaran sejak istri gue pertama lahir anak pertama, istri gue sementara tinggal di sana. Oke. Singkat cerita jam 9 gue berangkat, biasa normal, sampai tibalah gue di Cibiru. Itu sekitar jam setengah 1 malam. Ya. Dan ketika gue sampai sana, mendadak cuaca hujan. Oke. Ya, gue putuskan untuk berhenti sebentar dengan niat, ya gue mau pakai jas hujan lah gitu ya. Tapi sayangnya jas hujan gue ketinggalan. Oke. Tapi tetap gue putuskan lanjut jalan karena saat itu gue berpikir hujan juga nggak terlalu deras, ya kan, dan jarak dari tempat itu ke tempat istri gue juga ya kurang lebih 2 jam lah. Jadi akhirnya gue putuskan jalan sambil hujan-hujanan gitu kan. Nah, singkat cerita lagi, sampailah gue di Jalan Cadas Pangeran, tepatnya pas di monumen patung Pangeran Kornel ya, yang Pangeran Kornel, yang posisinya itu ada di tengah, memisahkan antara jalur atas yang di sebelah kiri dan jalur bawah yang di sebelah kanan. Dan gue tiap pulang selalu ambil jalur bawah. Saat itu gue belum pernah nih lewat jalur atas, dan gue nggak tahu posisi jalur atas tuh kayak gimana. Nah, dan saat itu juga gue yakin kalau gue ngambil jalur bawah, karena setelah gue melewati patung itu yang gue lihat, Itu jalur bawah ada di sebelah kiri apa sebelah kanan? di sebelah kanan. Di sebelah kanan jalur bawah. Jalur bawah. Oke, yang jalur atas sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, dan gue karena gue biasa lewat situ, ya gue lewat situ karena itu juga jalan umum kan. Nah, dan gue inget banget sih kalau gue ambil jalur bawah saat itu, karena ketika Kanan berarti ya? Ya kanan, karena ketika gue melewati patung itu ada di sebelah kiri gue. Oke. Nggak apa namanya, gue yakin banget deh kalau gue jalur bawah. Tapi setelah gue melewati monumen itu, tiba-tiba seperti kayak ada hewan terbang gitu ya. Terbang hampir kena kepala gue kan. Oke. Kalau gue pikir sih itu kelelawar sih, soalnya bentuknya hitam gitu kan, gede.
titik relawan. Tapi saat itu juga gue kaget, seperti langsung tersadar bahwa jalan yang gue lewati itu berbeda dari jalan yang biasa gue lewatin. Oke. Saat itu jalan itu agak sempit, nggak seperti jalan yang gue lewatin lebar, nanjak, nggak hanya berliku-liku. Saat itu gue masih bingung kan, tapi gue terusin jalan sambil memastiin jalan ini benar atau enggak. Karena saat itu juga gue gak ada pikiran aneh, ya kan. Gue lanjut jalan sambil mastiin. Nah, belum selesai gue mastiin jalan yang gue latih itu benar atau enggak, tiba-tiba dari arah depan gue sekitar jarak 15-20 meter ya, Masih lumayan jauh berarti. masih lumayan jauh, sambil terus jalan ya. Gue lihat dari arah kiri gue kayak ada semacam kain terbang melintas melewati jalan yang bakal gue lewatin, terbang di atas gitu kan, melintas. Dan saat itu juga gue masih belum ada pikiran aneh-aneh nih. Yang gue rasain di situ justru gue seperti terhipnotis. Gue takjub ngeliat kain itu kayaknya bagus banget gitu kan. Dan gue baru pertama kali ngeliat kain sebagus itu, putih, bersih. Saking bersihnya mungkin kayak semacam ada cerah gitu ya, kayak bersinar gitu. Oke. Saking bersihnya gitu kan. Sambil lanjut jalan gue perhatiin. Nah, ketika sudah mendekati kira-kira 3-5 meter dan kain itu berhenti di dahan pohon yang ada di pinggir jalan, tiba-tiba Itu pohon ada di kanan apa kiri? di kanan, karena Oh, dia kan iya. melintas dari kiri kan. Oke. Karena dia melintas dari kiri ke kanan, melintas sampai dia tiba di pohon udah gede-gede banget ya. Dia berhenti di situ, tapi mendadak berubah, menyerupai sosok seperti wanita ya kan ya, memakai gaun putih gitu, kayak gamis lah gitu, panjang ke bawah gitu. Tapi dia posisi di atas, duduk di pohon. Tiba-tiba berubah langsung jadi duduk. Jadi duduk, gua nggak ngerti transformasinya seperti apa, gua nggak jelas. Pokoknya mendadak gitu aja. Oke. Dan dia melihat ke arah kanan. Nah. Ke arah kanan. Jadi ke gua nyamping gitu kan. Nyamping. Nah, yang bikin gua kaget di situ, yang bikin gua shock di situ, gua ngelihat bentuk kepalanya agak gede, ya kan? Karena ditutupi rambut yang menyerupai apa ya, kalau misalkan gua kayak orang gimbal gitu. Cuma acak-acakan, berantakan. Keriting gitu. Kritik enggak sih, kayak lurus cuma berantakan gitu. Kayak orang baru bangun tidur masih berantakan, gede gitu kan, sampai gede banget, sampai bahunya aja ketutup rambut gitu. Saking gedenya gitu, rambutnya ketutup, bahunya ketutup rambut. Dan gue shock, gue nggak bisa mukanya karena tutup semuanya. Gue shock, gue kaget, gue muka. Tapi anehnya saat itu juga nggak ada sama sekali kepikiran untuk putar balik. Gue masih tetap lanjut jalan, pokoknya gue gas motor sampai akhirnya gue melewati sosok itu. Dan nggak tahu gimana yang gue rasain saat itu ya, ketika gue melewati persis di pinggir dia, dan dia jarak, misalkan gue di sini, jaraknya di atas sini, seperti memandang ke arah gue gitu. Tiba-tiba memandang ke arah gue gitu. Gue makin panik, ya kan. Tapi tetap gue lanjut gas jalan. Nggak beberapa lama setelah gue melewati sosok itu, tiba-tiba gue dikagetkan oleh seseorang itu gue yang dimana seseorang melintas dari arah kanan sekarang. Dari arah kanan dengan jarak yang sama sekitar 15-20 meter di depan gue. Dia berlari melintasi jalan sambil sesekali menengok ke belakang, seperti ada yang mengejar gitu kan, seperti dikejar sesuatu. Gue refleks ngerem, gue perhatiin, karena gue nggak berani melintas tuh, takutnya yang ngejar dia apa gitu kan. Jadi lu maksudnya ngerem berhenti apa ngerem tapi jalan perlahan? Gue berhenti, gue mau merhatiin, gue perhatiin apa itu kan, dikejar apa itu orang itu. Gue juga dalam keadaan panik juga gitu kan. Gue kadang-kadang panik sampai akhirnya orang itu melintas seperti masuk di kegelapan aja gitu. Jadi dia hilang dari pandangan karena di situ memang gelap di kiri gue itu. Karena kebenaran di kiri itu kalau nggak salah tuh kayak semacam bukit kecil gitu kan, pokoknya gelap kan gitu ya. Ada pohon-pohon besar di situ dan dia menghilang di situ. Nah, itu dia cowok
apa cewek? Kalau untuk cowok ceweknya gue nggak terlalu bisa mastiin ya. Hmm. Cuma seingat gue sih, penglihatan gue sih dia seperti cowok lah, seperti cowok umur 40 sampai 45 lah. Karena itu usia agak jauh juga dan gelap juga gitu kan. Kan pakaian normal, Pakaian normal, cuma hitam sih. Oh itu. Baju hitam, celana hitam kayak celana yang kayak sirwal gitu kan. Celana yang sepotong itu yang nggak sampai mata kaki. Seperti pakaian petani zaman dulu. Hitam gitu. Kalau suka ngeliat film Pitung kan karena suka pakai baju dulu. Iya. Ya, zaman dulu itu. Celananya di atas mata kaki. Iya. Cuma gue bisa ngerasain gitu, kayaknya dia ketakutan gitu loh. Jadi kerja sesuatu gitu. Dan sampai akhirnya gue ngeliatin dan dia hilang. Nah, timbullah rasa penasaran. Timbul kira-kira apa sih yang ngejar dia sampai ketakutan malam-malam gitu kan. Dan saat itu gue nggak ada pikiran kalau itu sesuatu yang aneh. Gue cuma pikir itu orang dikejar, sampai timbul rasa penasaran. Gue deketin ke tempat di mana orang itu muncul. Oke. Gue deketin tempat itu orang itu muncul sampai akhirnya gue tiba di situ dan gue ke kanan gue, sekeliling gue gitu memang nggak ada apa-apa. Yang gue di situ justru ada tebing yang menghubungkan jalan yang ada di bawah. Jadi nggak ada apa-apa di situ dan jalan itu juga kosong. Nah saat itu juga gue masih belum sadar kalau jalan yang gue lihat itu ternyata jalan yang gue biasa lewatin. Gue nggak ada kepikiran apa-apa yang gue lihat di situ. Pokoknya jalan kosong, tebing. Tapi nggak berapa lama gue baru sadar, wah ini nggak benar nih. Akhirnya gue timbul langsung mendadak, gue panik, takut ya, ditambah gue langsung ingat sama kejadian di belakang, yang sosok yang ngakrim di pohon itu kan. So tiba-tiba lo langsung kepikiran tuh yang belakang-belakang. Tiba-tiba gue langsung kepikir lagi, wah jangan-jangan nggak benar nih ya kan. Gue bisa pastiin saat itu nggak benar, gitu kan. Nah, baru gue mau melanjutkan perjalanan lagi. Ketika gue baru menoleh ke depan dan ketika secara nggak sengaja gue menoleh ke kiri, di kiri gue itu sudah berdiri sosok tinggi gede, hitam, berdiri tegak ya. Kalau digambarkan itu seperti sosok King Kong. Jadi dia mempunyai badan itu yang badannya itu keker gitu ya. Keker gitu, bulat gitu, keker, gempal gitu kan. Tapi badannya itu panjang melebihi panjang kakinya. Oke. Badannya panjang melebihi panjang kakinya dan tangannya pun panjang hampir menyentuh tanah. Dan saat itu dia membelakangi gua. Seperti sedang mengawasi atau melihat sesuatu gitu, sedang mencari gua, nggak tahu dia, pokoknya dia membelakangi gua. Seketika badan gua langsung nggak bisa digerakin. Gua ngerasa panas dingin, hujan juga, gemeter, pokoknya campur jadi satu lah, antara panik, ngeri ya kan. Badan gua nggak bisa, sama sekali nggak bisa digerakin, kaku. Dan pandangan gua seperti ada kayak dipaksa untuk selalu melihat sosok itu gitu. Seperti dipaksa untuk melihat sosok itu. Dan nggak berapa lama sih, mungkin sekitar 5-10 menit gue terpaku di situ ya kan ya. Sampai suatu momen ketika dia mau membalikkan badannya, seperti seolah-olah tahu akan keberadaan gue dan ingin melihat gue gitu kan. Belum sepenuhnya dia membalikan badan. Alhamdulillahnya nih, gue langsung refleks istighfar dan gue refleks juga langsung putar balik. Langsung gue putar balik, gue nggak pikir apa-apa, pokoknya gue kabur dari situ. Gue putar balik, kabur dari situ. Yang gue ada pikir saat itu, pokoknya gue menjauh lah sejauh-jauhnya. Dan gue nggak peduli lagi nih yang bakal gue lewatin apa, karena gue tuh juga ingat ya, gue baru melewati apa-apa gitu ya. Iya, artinya kalau lu putar balik kan lu melewati hal-hal itu yang tadi itu kan. Tapi gue nggak peduli saat itu karena ketakutan yang gue rasain itu benar-benar seperti berlebihan gitu. Berarti ketakutan puncak lu ketika lu ngelihat sosok yang kayak King Kong itu. Iya, sampai bikin badan gue gemetar. Gue sampai takut gitu kan. Akhirnya gue tancap gas, ya kan. Dan memang setelah gue kabur dari situ, di depan gue tuh memang udah gak ada apa-apa lagi. Sampai tibalah gue di monumen patung itu, ya kan.
ternyata benar. Setelah gue melewati patung itu, posisi patung itu masih ada di kiri gue, yang artinya awal, ya yang artinya awal yang gue pikir gue masuk jalur bawah, ternyata gue jalur atas, gitu. Nah, setelah gue melewati patung itu, dan di situ kan memang ada warung-warung ya, warung-warung kayak tempat oleh-oleh gitu kan. Cuma posisinya udah tutup semua. Dulu itu karena udah malam. Warungnya udah tutup, mungkin karena kondisi hujan, udah malam juga ya kan. Tapi lampu masih menyala terang. Lampu warung masih menyala terang, dan gue berhenti di situ sebentar. Ya gue berhenti pun kayak orang linglung, ngeblank, gue nggak bisa mikir. Gue lihat-lihat, ngeblank gitu kan. Gue inget banget, gue tuh bingung mau ngapain gitu kan. Nggak berapa lama setelah itu datanglah truk. Gue ingat banget, warna merah, full merah gitu kan. Truk muatan berjalan pelan gitu kan, nggak melintas di depan gue. Saat itu juga gue masih ngeliatin, karena gue bingung itu kan tadi kan ya, gue bingung masih ngeliatin sampai dia tiba di pas di monumen patung itu yang ada di sebelah kanan monumen patung itu. Gue refleks aja langsung gue kejar, gue pengen bareng, gue refleks, gue kejar, gue pengen bareng. Akhirnya gue kejar, gue susul, gue mau langsung ngomong sama supirnya, karena kan saat itu kan pintu kaca kan kayak kaca film tertutup ya, gelap gitu kan. Gue klakson, dia buka kaca pintu, gue langsung ngomong, kan ngiring kapayun, dan dia salah paham ya, gue nggak ngerti deh, dia salah paham tanpa bicara sedikit pun. Sebentar, ngiring ke payung itu maksudnya? Ikut ke depan. Oke. Nah, kan ikut ke depan maksud gue gitu kan. Dan dia salah paham, mempersilahkan gue menggunakan isyarat tangan gitu. Jadi seperti mempersilahkan gue untuk jalan duluan gitu kan. Di depan dia gitu. Itu posisi sopirnya dia tangannya keluar. Tangannya keluar. Tapi lu ngelihat mukanya? Mukanya gue ngeliat mukanya. Dia mukanya ya fokus ke depan aja, nggak ke gue. Nggak ngomong, nggak apa, dia mempersilahkan gue untuk di depan, dan akhirnya gue ke depan, gitu kan. Sambil, jadi posisi saat itu truk itu di belakang membuntuti gue. Artinya lu di depan sih. Artinya gue depan dia, sampai sesekali dia nyalain lampu dim, karena dari spion kelihatan ya lampu truk itu kan ya terang gitu kan. Nah, memang saat perjalanan juga alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampai alun-alun. Cuma setelah gue ingat-ingat, ada satu hal aneh yang gue alami saat gue berbarengan dengan truk itu. Karena dari monumen patung itu sampai ke alun-alun, penglihatan gue tuh nggak ngeliat ada mobil atau motor atau truk lagi yang melintas, entah itu dari arah berlawanan ataupun yang menyalip dari belakang. Sama sekali posisinya cuma ada lu sama truk ini gua selama perjalanan itu. Selama perjalanan, tapi itu entah karena sugesti ya kan, atau karena kebetulan. Tapi seingat gua nggak ada lagi. Padahal karena gua biasa lewat situ ya, jam berapapun mau hujan sekalipun pasti ada yang melintas. Nggak mungkin kalau nggak ada di situ. Biasanya gitu. Walaupun nggak banyak tapi ada gitu kan. Satu dua mah ada. Tapi saat itu gue nggak ngeliat sama sekali ada mobil atau motor. Jadi seolah-olah kalau gue dituntun aja sama truk itu gitu loh. Nah tibalah gue di alun-alun. Nah di alun-alun hujan juga udah mulai reda, ya kan? Udah mulai reda, udah Alun-alun mana? Alun-alun di Sumedang. Di situ ada bundaran, Polres. Kalau ke kiri ke arah terminal, lurus kita ke alun-alun ke Taman Endau situ. Nah di situ baru ada motor, mobil yang melintas, itu seperti aktivitas lah biasa lah. Ramai berarti lah ya? Ramai ya, enggak, maksudnya ada lah gitu. Nggak ramai cuma ada gitu kan. Dan baru gue mau putuskan untuk lanjut jalan, dan gue niatnya sih mau bilang makasih ke supir. Ternyata pas gue liat supir udah nggak ada. Begitu. Jadi ketika lu mau nengok ke belakang tiba-tiba truk itu nggak ada? Truk itu nggak ada. Tapi kita ambil sisi rasionalnya ya, mungkin karena dia sudah berhenti di suatu tempat, atau mungkin secara nggak sadar gue yang jalannya kecepatan, nggak tahu lah ya gitu. Yang pasti ketika gue mau bilang makasih ke supir itu, truk yang di belakang gue yang ngebuntutin gue dari monumen patung itu udah nggak ada. Tapi gue lihat dari belakang sana jauh ada sih kayak mobil pribadi 2 sama truk 1. Lebih jauh tapi udah jauh di belakang gua. Itu mungkin apa
truk yang tadi buntutin lu? Enggak, karena warna merah, gue lihat warna merah banget, itu merah capek gitu, terang lah gitu. Tapi pertanyaan gue, selama perjalanan kan lu dibuntutin si truk nih. Iya. Dari spion kelihatan dong harusnya. Ada lampu, awalnya sih lampu gitu kan. Tapi lu itu nggak sadar atau memang tiba-tiba kehilangan mobil itu? Jadi gini, ketika gua sampai di alun-alun itu, gua kan jadi berganti fokus dong. Oh oke, paham. Dari tadinya awal gua nggak ada siapa-siapa sampai gua lihat ada orang di depan, maksudnya ada mobil, motor gitu kan, udah mulai ada aktivitas lah, walaupun nggak banyak tapi ada gitu kan. Otomatis gua nggak ngeliat ke belakang dong, hanya ke depan kan. Nah, dari situlah gua mau mutusin untuk lanjut jalan, tapi ketika gua mau bilang makasih, udah nggak ada. Dan sampai Apa mungkin selama lu perjalanan itu ada perempatan atau nggak pertigaan? ada sih lurus, selama itu Lurus. terus nggak ada perempatan. Ya perempatan pertigaan pasti bundaran itu. Makanya gua memutuskan jalan saat itu udah mulai rame juga kan. Tapi ya gue ngambil pusing lah saat itu ya. Gue cuma bilang ya udahlah gitu kan. Gue berangkat dan sampai rumah pun alhamdulillah sih nggak ada apa-apa gitu. Sampai nggak ada apa-apa karena pas datang ke sana gue tuh sekitar pas azan subuh gue baru Aman, sampai ya. rumah gue dan aman. Sampai saat ini pun gue masih suka bolak-balik ke Tangerang Sumedang ya. Dan memang nggak ada apa-apa, jadi saat itu aja. Tapi selama bertahun-tahun lu pulang pergi Tangerang Sumedang, baru kali itu lu ngalamin hal itu. Setelah bertahun-tahun ya, jadi nggak pertama kali gue ke Sumedang langsung ngalamin itu, enggak. Baru kali itu ya, itu aja sih cerita yang bikin sampai sekarang tuh masih di pikiran gue tuh masih masa sih gitu. Soalnya ketika gue mengalami itu ya antara sadar atau enggak gitu. Tapi kebayang sih ya, gue dengar cerita lu itu spontanitas gue ngebayangin gue ada di posisi lu, merinding sih gue. Iya. Pasti merinding, gue tuh panik banget, saat itu gue panik banget kali itu. Gue nggak tahu gue bakal ngapain ketika gue ada di posisi lu. Oke, gengs, jadi gimana menurut kalian, percaya atau tidak itu hak kalian. Dan bagi kalian yang punya pengalaman yang sama dengan narasumber kita, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke gengs, kita cukupkan dulu konten kita kali ini, dan ikuti terus konten-konten kita berikutnya. Dan jangan lupa dukung channel kita dengan klik like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.